Permisi Ibu, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Mari silakan masuk. Selamat pagi Ibu. Mari sayang. Mari masuk. Silakan duduk adik. Terima kasih Ibu. Selamat pagi adik. Selamat pagi Ibu. Apa kabar adik? Puji Tuhan baik Ibu. Syukurlah kabarnya adik baik-baik saja. Tadi sebelum ke ruangan ibu ada kegiatan apa? Ibu tadi ada pembelajaran Ibu dengan Ibu Ina. Oh, pembelajaran apa ya? Bahasa Indonesia Ibu. Oh iya, bahasa Indonesia dan Bina ya. Ya, tadi tidak sempat masuk, Ibu cuma beri tugas saja Ibu. Oh iya, jadi iya kebetulan tadi ibu Inanya tidak ada di ruang guru. Ibu Inanya kayaknya ada sakit. Terus tugasnya sudah dikerjakan? Belum Ibu. Belum ya. Nanti ingat dikerjakan ya tugasnya. Jadi ya, sebelumnya iya, kita memperkenalkan diri dulu ya. Memang ibu sudah melihat muka kalian, tapi ibu kadang-kadang lupa namanya. Kalau bisa, coba adik memperkenalkan diri dulu. Oke baik Ibu, jadi nama saya Adik Kurek. Saya biasa dipanggil Sikin Ibu. Saya asal dari kelas 8A. Oh iya, jadi adik Sitin ya dari kelas 8A. Dengan Ibu Desi kan dari kelas Iya, jadi Ibu Desi. kalau ibu sendiri nama panjang ibu Yohania Tasya Puto. Adik bisa panggil dengan Ibu Ita saja. Oke baik, sebelumnya ibu mau tanya dulu, adik tahu tidak maksud dan kedatangan adik ke ruangan ibu? Jujur Ibu, saya tidak tahu kenapa saya bisa dipanggil ke ruangan Ibu. Ke beberapa hari yang lalu itu, ibu sempat mendapat keluhan juga dari guru-guru yang lain yang pernah piket ibu dan wali kelasnya adik juga, guru mata pelajaran. Mereka sering menyampaikan menunggu bahwa adik Sikin ini sering terlambat ya ke sekolah. Ya Ibu, memang saya sering terlambat datang ke sekolah itu. Kalau begitu, di sini adik Sikin tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk menceritakan apa yang adik Sikin alami. Jadi di sini ibu akan menjamin kerahasiaannya adik. Jadi di sini kerahasiaan atau permasalahan yang adik Sikin alami ini cuma antara ibu dan adik saja. Jadi kita itu cuma di dalam ruangan ini saja adik. Jadi adik tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk menceritakan semuanya. Dan adik Sikin juga sudah bersedia ke ruangan ibu. Jadi di sini ibu meminta kesediaan adik untuk terbukalah menceritakan apa yang adik hadapi saat sekarang. Terus adik juga sudah bersedia. Jadi di sini kita berdiskusi bersama ya terkait dengan apa yang adik hadapi saat sekarang. Oke, kita lanjut saja. Jadi di sini ibu mau tanya dulu. Adik tadi ibu sempat bertanya awal bahwa adik ini sering terlambat ya ke sekolah. Sebenarnya malam itu adik tidurnya di jam berapa sehingga bisa terlambat gitu? Nah Ibu, kalau dari saya sendiri biasanya saya tidur tuh di jam 11 atau kalau tidak jam 12 lah Ibu, sekitar jam begitu Ibu. Jadi malamnya tidurnya larut ya? Iya Ibu. Tidur larut itu karena malamnya kerja tugas atau ada kegiatan lain? Nah ya Ibu, jadi sebenarnya sebelumnya saya memang mengerjakan tugas. Biasanya saya kerja tugas itu habisnya memang di bawah jam 10 lah Ibu, tetapi saya masih sempat menggunakan waktu selanjutnya itu untuk scroll TikTok, main media sosial lah gitu Ibu. Oh, jadi adik ini tidur di jam telat karena mungkin ada yang kerja tugas atau
tapi setelah kita tugas bukan langsung tidur ya, menyempatkan diri untuk bermedia sosial dulu. Memangnya ketika di jam yang begitu ada seperti di jam yang begitu itu tidak ada dapat teguran dari orang tua gitu. Ya, Ibu baik. Saya sebetulnya tinggal tidak dengan orang tua, Ibu. Saya tinggal dengan keluarga, dan memang di rumah itu saya tidurnya di kamar sendiri, Ibu. Jadi saya kalau mau tidur pasti saya kunci pintu, dan orang rumah tidak mengetahui kalau saya ini setelah kerja tugas begitu saya buat apa itu, orang tua tidak tahu. Yang mereka tahu bahwa saya tidur lah gitu. Oh, jadi adik Siti ini tidurnya sendiri, jadi sempat sebelum tidur sempat scroll media sosial ya. Apakah adik Siti ini bangun tidurnya telat atau bagaimana? Ibu saya bangun tidur itu sekitar jam 5:30 atau paling lambat ya jam 6, dan biasanya lebih sering jam 5:30 lah, Ibu. Apalagi saya kan tinggal dengan keluarga, Ibu. Jadi adik Siti tinggal dengan keluarga, terus pasti bangun pagi mesti beraktivitas ya. Dan kita tinggal dengan keluarga, ibu juga pernah dulu tinggal dengan keluarga, jadi semua itu tinggal dengan keluarga juga, jadi kita harus bangun tidurnya, apalagi kita perempuan, jadi bangun tidur harus jam berapa supaya bisa mengatur waktu, bisa kerja ini, belum bisa ke sekolah. Oke, oh iya, jadi dari permasalahan yang adik Siti alami ini, hadapi ini mungkin memang ada penyebabnya dari beberapa faktor ya. Penyebabnya tuh tadi ada yang sering karena tinggal dengan orang tua, tinggal dengan keluarga, sehingga bangun tidurnya sudah memang ada yang telat, tapi harus mengerjakan pekerjaan rumah, macet dalam perjalanan. Jadi hal tersebut membuat Siti itu sering terlambat. Siti, apakah Siti ini kalau sering terlambat sering mendapat hukuman gitu, hukuman kayak dari pikir? Ya, Ibu sering kadang cabut rumput gitu, Ibu. Biasa ya, guru-guru. Biasa guru-guru mereka sering ibu sedang melihat juga ada teman-teman yang lain, adik-adik kelas kalian itu sering terlambat dapat hukuman cabut rumput, isi air di WC. Ya, oke. Kan kita dari rumah sudah bersiap, sudah siap-siap diri bahwa ke sekolah itu dengan pagi mungkin dengan ceria, begitu datang mengikuti pelajaran. Namun datang ke sekolah masih cabut rumput, itu kan membuat keringat kan, pasti keringat. Jadi hal tersebut akan mengganggu konsentrasi juga karena posisi panas-panas, keringat, apalagi di kelas kan tidak ada AC kan, ya. Jadi membuat adik Siti itu kurang konsentrasi juga kan. Oke, jadi Siti, kalau adik Siti ini sering terlambat begini, sering terlambat sehingga apakah adik Siti pernah jam pelajaran pertama itu disuruh masuk oleh guru atau? Ya, Ibu, jadi memang ada guru yang memang membolehkan kita untuk masuk, tapi memang apa itu sudah diisi apa, tapi bisa boleh masuk begitu, Ibu. Tetapi ada juga guru ini yang lain yang memang membolehkan, yang tidak membolehkan untuk masuk ke kelas begitu, Ibu. Tergantung dari gurunya, Ibu. Jadi disiplin ketika kalau ada sekiranya terlambat terus membiarkan kebiasaan yang terus terjadi, ini disiplin bisa ketinggalan materi, terus sering absen terlambat, atau apa itu nanti akan berpengaruh pada nilainya adik Siti terkait dengan mata pelajaran, mungkin prestasinya Siti menurun karena dari hal tersebut yang terlambat bisa berdampak pada prestasinya adik Siti juga. Lebih baik jadi di sini ibu meminta kesediaan adik. Apakah adik bersedia dan ibu kita dua bersama-sama membuat kesepakatan? Apakah bersedia? Jadi nanti
ibu sudah menyiapkan kertas terkait dengan mengisi kontrak perilaku. Jadi sabar ya ibu, melihat dulu. Ini ada kertas yang berisi kontrak tingkah laku dari adik. Jadi di sini adik bisa isi, adik bisa baca dulu, terus adik bisa baca apa yang tidak dipahami juga bisa tanya ibu. Jadi di sini adik bisa isi namanya adik siapa, saya Siti Nureh pada tanggal ini menyatakan bahwa saya ya di sini bisa di situ. Adik bisa isi. Adik bisa isi. Tanggal sekarang tanggal 20 Oktober ya. Jadi di sini ibu ketika adik Sikin berhasil dengan kontrak yang sudah dibuat ini, sudah disepakati bersama ini, adik Sikin akan mendapat reward dari ibu. Dan jika adik Sikin gagal untuk memenuhi kesepakatan yang sudah dibuat, adik Sikin bisa tulis konsekuensinya apa. Karena konsekuensi ini adik Sikin sendiri tulis dan sendiri tahu hal apa yang adik Sikin. Oke, jadi di sini adik Sikin sudah menulis mengisi semuanya ini. Jadi ibu tanda tangan dulu ya. Terima kasih adik. Jadi kontrak tingkah perilaku kita ini sudah disepakati oleh bersama antara ibu dan adik. Jadi kedepannya ini ibu akan memantau adik melalui wali kelasnya adik juga dan juga ketua kelasnya. Nanti ibu akan berkomunikasi lagi dengan si Yijin, ketua kelas kalian. Oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Namun sebelumnya ibu mau bertanya dulu ya. Setelah adik Sikin berkonsultasi dengan ibu, menyampaikan segala apa yang adik Sikin hadapi, itu apa yang adik Sikin rasakan dari sesi konseling ini? Baik ibu, jadi jujur tadi sebelum datang ke ruangan ibu, tadi masuk ke ruangan ibu ini, saya takut sekali ibu, sangat takut sekali. Kan biasanya tuh yang masuk ke ruangan BK itu kan biasa yang sangat bermasalah dan pasti akan dihukum begitu. Pemikiran saya sih seperti itu ibu. Ternyata datang ke sini saya merasa sangat lega dan saya bersyukur juga ibu karena ibu mencari tahu begitu ibu penyebab apa sampai saya terlambat, karena di luar ini ya, di luar ruang BK ini teman-teman ataupun guru-guru saya sempat mendengar teman-teman bilang, aduh si Kini malas sekali ke sekolah begitu ibu. Jadi saya kayak merasa, aduh kenapa sih mereka teman-teman tuh belum tahu penyebabnya itu apa sampai saya datang terlambat. Dan saya sangat berterima kasih pada ibu karena ibu sudah menanyakan apa penyebab sampai saya datang ke sekolah itu terlambat. Dan juga terkait dengan kontrak perilaku tadi ibu, saya juga sudah bersepakat dengan ibu juga, nanti saya akan melakukan dengan kesepakatan yang telah ibu dan saya buat gitu ibu. Jadi mungkin itu saja dari saya gitu. Oke. Jadi adik Sikin ini juga berpikir bahwa guru BK itu tahunya menghakimi ya. Iya. Salah satu pikiran yang ya itu sering ibu dapatkan dari penilaian dari penilaian dari siswa-siswa di orang lain juga begitu.
Tapi menyenangkan kan? Ya ibu, jujur sangat menyenangkan kan ibu, karena ya bagaimana ibu, karena biasanya itu kan tidak tahu apa maksudnya, ada masalah apa itu mereka tidak tahu, mereka langsung mencas gitu ibu. Jadi saya sangat bersyukur juga bertemu dengan ibu. Jadi adik Siki tidak boleh takut-takut lagi, tidak boleh ragu lagi. Mungkin temannya adik Siki atau mungkin adik Siki ada merasa sesuatu yang tidak beres atau ada hal kejanggalan di dalam diri Nasikin, mungkin Nasikin bisa langsung ke ruangan ibu ya. Jadi ibu ini bersedia, siapa yang datang ibu bersedia membantu, dan ibu juga sering memantau kalian di lingkungan sekolah ini. Jadi nanti ibu akan, nanti kita sering bertemu ya. Oke. Jadi ibu juga sangat terima kasih karena Nasikin sudah meluangkan waktunya untuk datang di ruangan ibu. Jadi pertemuan kita ini nanti ibu sebelumnya ibu akan memantau adik lewat melalui wali kelas dan ketua kelasnya. Jadi pertemuan kita mungkin minggu depan dilanjutkan dengan ibu mengcek kembali perilaku adik Siki. Terus pertemuan minggu depan ini ibu mau tanya dulu sebenarnya, kalau bisa adik Sikinya bisa adik Siki bisanya di hari apa? Kalau dari saya ibu, kalau untuk minggu depan di hari yang sama, hari Selasa ini saya memang full ibu kegiatannya. Tapi kalau untuk Kamis juga ibu, kalau hari Jumat bisa ibu, karena hari Jumat itu kan kami ekstrakurikuler saja ibu, cepat-cepat saja ibu. Jadi kalau dari saya bersedianya hari Jumat. Nanti kita ketemunya di hari Jumat ya. Oke, kita akhiri ya sampai di sini dulu. Mungkin cuma itu saja yang bisa ibu kembali adik. Semoga kedepannya adik bisa merubah kebiasaan adik. Ya ibu, baik, terima kasih juga ibu. Selamat siang ibu. Mari ibu.